Oke Pak Wija, ini kalau misalnya kita melihat sebenarnya kan keresahan yang ada di antara pekerja saat ini bahwa apa yang ada di dana JHT itu adalah tabungan, dianggapnya adalah tabungan mereka yang sudah kerja keras begitu. Nah, tapi dengan adanya pajak progresif dan juga pajak final 5% ini apakah negara dianggap justru menerapkan pajak ganda pada sebenarnya ini ya harusnya menjadi jaring pengaman sosial bagi warganya sendiri begitu? Ya, tergantung bagaimana cara perhitungan pajaknya ya. Apakah iuran JHT itu sudah dipangkas PPh sebelumnya, sebelum diakumulasikan gitu ya. Tetapi dalam konteks ini, ketika kita berbicara masalah keadilan, rasanya ketika JHT itu pajaknya dinolkan, saya rasa ini adalah pilihan yang tepat. Minimal pada saat kondisi ekonomi sedang tidak baik seperti ini, daya beli sedang rendah, saya rasa itu merupakan insentif yang banyak ditunggu oleh masyarakat. Apakah kemudian akan dipermanenkan atau tidak? Saya rasa perlu pemikiran lebih jauh ya, karena dalam sistem fiskal kita penerimaan-penerimaan pajak dari apapun itu akan ada dampaknya. Tetapi kembali saya tegaskan, untuk situasi ekonomi yang seperti sekarang ini, ketika pemerintah merelaksasi, itu adalah pendekatan yang bagus. Nah, kalau misalnya melihat sebenarnya apa sih beban utama para pekerja dari penerapan pajak ini? Apakah memang selama ini tidak ada sosialisasi begitu kepada para pekerja terkait pajak final dan pajak progresif ini sehingga akhirnya timbullah keresahan-keresahan dan curhatan yang viral di media sosial saat ini? Ya, saya Ya, melihat silakan ini ke bukan. Ya, Bu ini Mir. bukan sesuatu yang baru ya, tetapi barangkali memang literasi terkait dengan perpajakan itu yang harus didorong. Tetapi kemudian saya juga melihat tuntutan ini di-trigger oleh situasi ekonomi yang kurang kondusif bagi banyak pihak, khususnya rekan-rekan yang selama ini berada dalam posisi sebagai pekerja. Kita juga tahu bahwa pendapatan real para pekerja Indonesia itu terus-menerus mengalami penurunan secara real ya, walaupun secara nominal mengalami peningkatan. Ya, ya Mbak Francisca, mungkin saya menambahkan ya. Ya, Mbak Francisca. Silakan Bu Mira, Ya, tanggapannya? beban utama yang dimaksud yang dirasakan pekerja itu adalah karena jaminan hari tua, pesangon, THR itu kan bukan merupakan keuntungan bagi pekerja gitu ya. Bahwa komponen tersebut adalah melainkan hak dasar dan memang dana perlindungan sosial untuk mereka menopang kehidupan setelah mereka tidak mendapatkan pekerjaan. Contoh, jaminan hari tua adalah tabungan pekerja ketika mereka sedang masa sulit. Lalu kemudian pesangon, mereka itu adalah untuk bantalan mereka setelah mereka nggak ada bekerja. THR, kebutuhannya adalah untuk keluarga dan juga pendidikan anak-anaknya gitu ya. Jadi kalau itu dipajakin lagi gitu ya, nilai manfaatnya itu berkurang, otomatis berkurang gitu. Jadi artinya kawan-kawan pekerja ini tidak lagi merasakan manfaat yang tadi saya sampaikan tadi. Nah, bahwa memang terkait dengan tadi Mbak Francis kesampaikan, emang nggak ada sosialisasi nih. Kita akui tidak ada sosialisasi, yang ada kami dipotong gitu ya, kami nyiur juga gitu setiap bulan. Lalu kemudian kami tidak ada informasi untuk apa, pajaknya seperti apa gitu besarannya, lalu informasinya nanti kayak gimana. Ketika mereka dipajakin gini ya pastinya mereka kaget gitu, dan apalagi ditambah situasi kondisi yang saat ini tadi disampaikan oleh Profesor bahwa ancaman PHK yang bukan lagi tiap menit, dia tiap detik mereka dapatkan, kemudian juga biaya hidup yang sejak tahun 2021 lah ya, COVID itu tinggi dan sekarang semakin tinggi gitu, bukannya turun. Kemudian juga mereka tadi banyak yang ter-PHK di tengah jalan, sehingga memang beban itu semakin berat gitu Mbak Francisca. Iya, Pak Wija, tidak ada sosialisasi tampaknya dan yang menarik adalah data OJK per Maret lalu saja sudah cukup meresahkan ini. Klaim JHT meledak 1,85 triliun rupiah dalam sebulan dan klaim jaminan kehilangan pekerjaan meroket 91% secara tahunan. Kalau misalnya ini kan bisa menjadi indikasi kuat ya ledakan PHK. Nah, kalau misalnya ini kita lagi dalam kondisi survival mode, apakah masih tepat kebijakan pajak final dan progresif ini, Pak Wija? Saya melihat
situasinya memang seperti yang digambarkan oleh meledaknya jumlah yang klaim JHT itu. Karena di lapangan sendiri kita juga melihat PHK mulai makin masif, kemudian pengusaha-pengusaha sendiri tidak berencana untuk melakukan rekrutmen. Survei Apindo terakhir kemarin hampir 70% tahun ini tidak akan ada rekrutmen karyawan, sehingga ini menggambarkan situasi ketenaga kerjaan kita di Indonesia saat ini. Jadi baik mereka yang bekerja di sektor formal maupun informal, dua-duanya mengalami tekanan. Yang formal pun tertekan, apalagi yang informal. Jadi kembali Mbak Francisca, ketika pemerintah memberikan relaksasi, saya ikut mendukung ide ini. Minimal ketika dilihat ekonomi sudah membaik, pemerintah baru mengembalikan kebijakan seperti kondisi sedia kala. Situasinya sekarang sedang berat, Mbak Francisca. Ya Bu Mira, ini kan kita melihat masih menunggu begitu ya bagaimana respon selanjutnya dari pemerintah. Namun mewakili para pekerja di tengah gelombang ancaman PHK dan tekanan daya beli saat ini, apa nih langkah aspirasi selanjutnya jika semisal pemerintah tidak segera menjawab tuntutan aspirasi? Sudah ada 4 tuntutan aspirasi begitu ya? Ya, memang saya mau mengulang kembali tuntutannya Mbak Francisca bahwa kami minta kepada pemerintah untuk pajak atas pencairan jaminan hari tua atau JHT itu dihapuskan, lalu pajak atas pencairan pesangon terhadap korban PHK juga saya minta dihapuskan, kami minta dihapuskan, lalu pajak terhadap THR para pekerja juga kami minta dihapuskan, lalu yang keempat ada mengevaluasi secara total terhadap kebijakan pemerintah terkait pajak yang untuk pekerja. Nah, kalau memang tidak ada respon, ya kami ingin sekali beraudiensi dan suratnya sudah kami kirimkan ke DPR RI gitu. Namun kalau memang sekali lagi tidak ada respon, ya kami akan melakukan konsolidasi secara nasional dengan kawan-kawan pekerja buruh yang lainnya dan kekuatan buruh, kekuatan serikat pekerja kan pastinya hanya ada anggota atau massa ya Mbak. Jadi kemungkinan kami akan melakukan tahap-tahap tentunya kami melakukan itu secara konstitusional. Demikian. Mbak. Terima kasih Bu Mira untuk waktu dan diskusinya di Prime Report kali ini. Sehat dan sukses selalu Bu Mira. Terima kasih. Dan kita kembali ke Pak Wija lagi. Pak Wija, kita melihat bahwa pajak juga harus dipotong begitu ya pada e-commerce begitu. Ini akan berlanjut ke e-commerce pada tanggal 1 Juli ini. Kira-kira apakah ini kondisi yang cukup tepat begitu untuk dilakukannya? Melihat ini kan banyak pengusaha juga yang cukup megap-megap bisa dibilang seperti itu, mengharapkan stimulus atau insentif kebijakan pajak. Ya, pajak e-commerce yang 0,5% bagi yang salesnya antara 500 hingga 4,8 miliar per tahun ini sebenarnya kebijakan lama ya. Hanya yang baru adalah metode pemotongannya. Kalau dulu masing-masing penjual itu harus proaktif melaporkan, ini sangat merepotkan. Kemudian sekarang diubah menjadi dipotongkan langsung oleh platform e-commerce-nya. Jadi lebih praktis dari sisi implementasi di lapangan. Jadi saya melihat ini tidak ada sesuatu yang baru, hanya mekanisme pemotongannya saja. Kemudian kalau kita lihat dari sisi nilainya, 0,5% sebenarnya tidak terlalu signifikan. Tetapi bagi Ditjen Pajak ini merupakan tambahan informasi baru tentang wajib-wajib pajak yang perlu dimonitor dan dipantau. Karena kan untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak ke depan ini kan harus memperbesar basketnya ya, tidak boleh menarik pajak ke yang itu-itu saja. Jadi dalam konteks itu tentunya ini sesuatu yang positif. Tapi kembali, kalau ini dilihat sebagai sesuatu yang memberatkan, kemudian pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan merasa memberikan relaksasi terkait pajak e-commerce ini diharapkan bisa membantu ekonomi UMKM, ya silahkan dilakukan. Tetapi pandangan saya sebenarnya ini bukan sesuatu yang baru, sudah ada, hanya mekanisme pemotongannya saja yang diperbaiki.
Ya kalau kita melihat kan ini tampaknya memang pemerintah sedang mengejar begitu ya penerimaan pajak yang secara lebih agresif begitu. Tapi kalau misalnya dengan kondisi ekonomi yang sedang lesu, ini kan sebenarnya bukan masalah persoalan tarif sebenarnya, justru melainkan lebih ke momentumnya. Karena ini ekonomi dianggap sedang melemah begitu, diharapkan negara ini semestinya memberikan ruang bernafas lah bagi masyarakat untuk bisa memperluas basis pajaknya. Kira-kira bagaimana analisisnya Pak Wija? Ya, saya rasa memang relaksasi pengenaan pajak itu adalah sesuatu yang umum dilakukan di banyak negara ketika ekonomi sedang sulit. Jadi ini merupakan salah satu insentif bagi masyarakat untuk meningkatkan daya beli, bagi dunia bisnis untuk lebih bergerak melakukan aktivitas bisnisnya pada saat ekonomi sedang memburuk. Dan ini menurut saya policy yang merupakan pilihan Kementerian Keuangan apakah akan menerapkan ini atau tidak. Dan menurut saya dalam situasi ekonomi yang serba sulit seperti saat ini, memberikan relaksasi adalah pilihan yang patut untuk didukung. Ya, di tengah polemik pungutan pajak ini ada laporan dari The Wealth justru menunjukkan ketimpangan yang cukup besar begitu ya antara orang super kaya di Indonesia dan kelas menengah yang tampaknya justru makin menyusut. Kalau misalnya kita melihat apakah ini sebenarnya alarm bahaya dari K-shape ekonomi, Pak Wija? Ya, saya melihat memang kelas menengah di Indonesia ini adalah kelas yang kurang beruntung. Makanya jumlahnya makin lama makin turun. 7 tahun yang lalu sekitar 57 juta, sekarang tinggal 47 juta. Ada penurunan 10 tahun dalam 7 tahun terakhir. Dan mereka berpindah bukan ke atas, tapi mereka berpindah ke bawah. Kenapa bisa begitu? Karena situasi ekonomi yang sulit, ketersediaan lapangan kerja formal yang menjadi pekerjaan mereka yang berada di kelas menengah itu makin sulit untuk didapatkan. Sehingga banyak kelas menengah yang turun ke bawah. Mereka yang di bawah itu masih mengalami menikmati berbagai jenis bantuan sehingga pendapatan real pekerja bawah itu meningkat, pendapatan real pekerja menengah itu turun. Lalu bagaimana dengan mereka yang ada di kelas atas? Nah, memang kalau kita berbicara kelas atas, mereka income-nya itu bukan dari bekerja, mayoritas dari investasi. Apakah itu saham, obligasi, dari jual beli properti, dan lain sebagainya. Dan pajak yang dikenakan dari aktivitas itu sangat kecil. Jual beli saham hanya membayar fee tidak seberapa. Jual beli properti hanya membayar fee 5% dari nilai sales gitu ya. Bandingkan dengan para pekerja yang pajak PPh individunya bisa mencapai hingga 35%. Kalau kita berbicara yang kelas menengah, barangkali sekitar 20 hingga 25%. Jadi, walaupun kita menginginkan pajak yang yang progresif, sebenarnya dalam implementasi di lapangan sifatnya jadi regresif. Jadi makin kaya membayar pajaknya makin kecil proporsi terhadap total pendapatannya. Nah, saya rasa ini yang terjadi saat ini, Mbak Francisca. Solusinya bagaimana? Menurut saya yang Ya. paling tepat adalah memberikan perhatian lebih kepada kelompok kelas menengah. Iya, itu yang menjadi sorotan dan tentunya sangat ironi sekali di tengah kondisi indeks ekonomi begitu ya, pada saat kelas menengah tampaknya sudah menghabiskan sekitar 4,5% pengeluaran bulannya hanya untuk pajak. Nah, ini apakah berarti kritik publik selama ini cukup beralasan kalau misalnya memang kelas menengah ini selalu menjadi kelompok yang paling disasar dan sangat mudah untuk dipajaki, sementara untuk instrumen fiskal kita itu seolah tumpul ke atas tapi justru tajam banget ke bawah. Ya, karena begini, secara struktur memang kelas menengah ini kan kebanyakan bekerja di sektor-sektor formal. Nah, sektor-sektor formal itu hampir bisa dipastikan ketaatan membayar pajaknya tinggi. Berbeda dengan sektor informal yang mana banyak yang tidak membayar pajak. Jadi kalau dikatakan kontribusi pembayaran pajak kelas menengah paling tinggi, proporsi pembayaran pajak termasuk tinggi dibandingkan dengan total pendapatan mereka, ini adalah pandangan data yang menurut saya sahih. Nah, lagi-lagi kelas menengah ini adalah kelas yang paling tidak beruntung sehingga pemerintah perlu memberikan banyak support. Supportnya seperti apa? Ya support hal-hal yang dibutuhkan oleh kelas menengah. Kelas menengah butuh apa sih?
butuh public transport yang terjangkau, butuh sekolah untuk anak yang terjangkau, butuh fasilitas kesehatan yang terjangkau, butuh lapangan kerja formal dengan gaji UMR. Jadi mendorong industri, manufacture, menghentikan proses deindustrialisasi, itu merupakan resep bagi kita untuk mendorong kelas menengah agar lebih berdaya. Ya Pak Wija, terakhir ini sebenarnya bagaimana sih sarannya agar pemerintah itu bisa menyamakan dua kepentingan yang sama pentingnya. Di satu sisi harus tentunya memastikan APBN tetap sehat, tapi di sisi lain bagaimana juga memastikan daya beli itu tidak semakin lama makin merosot begitu. Ya, ada beberapa poin yang menurut saya perlu dijalankan secara paralel. Yang pertama tentunya alokasi APBN itu perlu diperbaiki. Jadi spendingnya perlu dirasionalisasi supaya APBN kita sehat. Kemudian yang kedua, alokasi subsidi dan bansos itu perlu diperbaiki ke tepat sasarannya. Sekarang subsidi dan bansos itu setiap tahun nilainya kira-kira 1.000 triliun. Dan ada yang mengatakan sekitar 30% itu tidak tepat sasaran. Ini adalah waste. Kalau diperbaiki ketepat sasarannya, barangkali yang 30% itu bisa dialokasikan untuk berbagai program bagi kelas menengah. Dan itu perlu dimulai menurut saya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah pemerintah harus segera memperbaiki iklim investasi. Karena dunia usaha ini kan sekarang dalam posisi wait and see karena berbagai ketidakpastian. Padahal pekerjaan yang disediakan oleh dunia usaha, khususnya sektor manufaktur, itu merupakan pekerjaan yang membuat masyarakat itu bisa bertahan sebagai kelas menengah. Jadi ini 3 hal yang menurut saya harus menjadi prioritas, Mbak Francisca. Baik Pak Wija, terima kasih banyak untuk waktu dan diskusinya di Prime Report kali ini. Sukses dan sehat selalu Pak Wija. Terima kasih Mbak Francisca. Yang didukung oleh Terima kasih Anda kembali bersama kami di Prime Report pemirsa.